Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian kedua. Terima kasih kepada semua subscriber yang setia menemani. Selamat mendengarkan. Maka sahut Bibi Zainab, "Hei Bayan, bagaimana ceritanya hikayat Bayan yang dicabut bulunya oleh istri saudagar itu? Mengapakah maka tuan hamba hendak mendengar cerita Bayan itu? Tiadakah lama kelak anak raja itu menantikan tuan? Baiklah tuan, segera pergi dahulu. Insya Allah esok harilah hamba ceritakan. Hei Bayan, jikalau ada kasih akan daku, berceritalah engkau dahulu sekarang, supaya aku pergi." Maka di dalam hati Bayan itu, jikalau demikian, insya Allah Ta'ala dapatlah aku perlalaikan perempuan ini. Maka kata Bayan itu berbicara kepada Bibi Zainab, adalah seorang saudagar di negeri Istanbul. Maka ia pergi berlayar. Kemudian beberapa lamanya sudah ia pergi itu, maka peninggalnya istri saudagar itu pun bermukhalah atau berbuat maksiat dengan kalandar atau pendeta Parsi. Sebermula adapun akan saudagar itu, ada ia menaruh seekor burung bayan. Kemudian tiada berapa lamanya, maka saudagar itu pun datanglah dari berlayar itu. Tetapi diketahuinya juga oleh saudagar itu dengan pengetahuannya sendiri akan pekerjaan istrinya itu. Maka tiadalah baik rasa hatinya saudagar itu akan istrinya. Pada sehari-hari ia berbantah juga. Maka istri saudagar itu pun pikirlah di dalam hatinya, tiada siapa yang lain memberitahu pada suamiku ini, melainkan Bayan inilah yang tahu akan barang perbuatanku itu. Jikalau demikian, ialah yang memberitahu aku akan suamiku ini, maka ketara perbuatanku itu. Maka istri saudagar itu pun menaruh dendamlah ia akan Bayan itu. Kemudian berapa lamanya, kepada suatu hari, maka saudagar itu pun tiada di rumahnya, pergi ke kedai. Setelah dilihat oleh istrinya suaminya sudah keluar berjalan, maka ia pun segera pergi kepada sangkaran Bayan itu. Ditangkapnya Bayan itu, dicabut bulunya pada segala tubuh Bayan itu, seraya katanya, "Unggas celaka, inilah yang memberitahu suamiku, maka aku digusarinya sehari-hari." Setelah habislah segala bulu Bayan itu dicabut oleh istri saudagar itu, barulah dilepaskannya. Maka Bayan itu pun lalirah masuk bersembunyi ke dalam saluran tempat orang membuangkan air pembasuh beras senantiasa hari. Maka Bayan itu pun diamlah di sana. Pada sangka istri saudagar itu telah matilah sudah Bayan itu, maka istri saudagar itu pun kembali ke tempatnya itu. Telah didengarnya suaminya datang di luar, maka ia pun pura-pura berteriak menangis seraya katanya, "Aduh, sayangnya Bayanku ini mati ditangkap kucing." Setelah didengar oleh saudagar itu secara istrinya berteriak itu, maka ia pun segeralah naik ke rumahnya. Maka dilihatnya bulu Bayan itu bertimbun-timbun di tanah, bangkainya tiada. Maka saudagar itu pun marahlah, katanya, "Tiadalah Bayanku itu dimakan kucing, melainkan engkau juga yang membunuh dia. Jika demikian, sungguhlah juga ada perbuatanmu yang jahat itu. Maka Bayanku ini engkau bunuh. Tiada siapa orang lain, melainkan engkau juga membunuhnya. Hei perempuan berdebah, celaka, nyahlah engkau daripada rumahku ini. Tiada aku mau memandang muka orang durjana berdebah malang ini." Maka istri saudagar itu pun turunlah dari rumahnya itu dengan duka citanya. Lalu ia pergi kepada kubur seorang syekh, maka ia diam di sana sambil menyapu sampah pada kubur itu serta meminta doa sehari-hari hendak kembali
kepada Bibi Zainab adalah seorang saudagar di negeri Istanbul. Maka ia pergi berlayar. Kemudian beberapa lamanya sudah ia pergi itu, maka peninggalnya istri saudagar itu pun bermukhalah kembali kepada suaminya juga. Sebermula akan bayan yang tercabut bulunya itu, selama-lamanya ia di dalam saluran itu. Apabila orang membasuh beras, maka beras yang jatuh itulah dimakannya, dan air beras itulah diminumnya. Beberapa lamanya panjanglah bulu bayan itu, dapatlah ia terbang. Maka bayan itu pun terbanglah pergi kepada kubur syekh itu. Lalu ia bersembunyi di balik nisan syekh itu, berdiam diri. Maka istri saudagar itu pun datanglah menyapu sampah di kubur syekh itu, seraya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah katanya, "Ya ilahi, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Tuhanku, dengan berkat Syekh Wali Allah ini, kembalikan apalah aku kepada suamiku." Maka sahut bayan dari balik nisan itu, "Hei perempuan, sungguhkah engkau hendak kembali kepada suamimu itu?" Setelah didengar oleh perempuan itu bunyi suara yang demikian itu, maka pada sangka hatinya bunyi suara dari dalam kubur itulah gerangan. Maka kata perempuan itu, "Ya Tuanku, jika ada rahim, sesungguhnya hamba hendak kembali kepada suami hambamu." "Ya Tuanku Syekh." Maka kata bayan itu, bahwa pekerjaan berbuat khianat akan suamimu itu, hendaklah engkau segera tobat dahulu. Maka kata perempuan itu, "Ya Wali Allah, sudahlah hambamu tobat." Maka kata bayan yang bersembunyi itu, "Jikalau demikian itu, cukurlah rambutmu itu dahulu dengan bulu keningmu sekali. Kemudian akulah memulangkan engkau kepada suamimu." Maka dikerjakannya lah oleh perempuan itu. Disangkanya syekh yang berkata-kata itu. Setelah sudah, maka ia pun datanglah kepada kubur itu, seraya katanya, "Sudahlah hamba kerjakan seperti kata tuanku itu." Maka bayan itu pun keluarlah terbang menunjukkan dirinya kepada istri saudagar itu, seraya katanya, "Hei perempuan berdebah yang tiada berbudi, akulah Syekh dan Wali Allah itu berkata-kata dengan kamu di dalam kuburnya, melainkan akulah juga yang berkata-kata itu. Karena engkau jahat mencabut buluku, tiada dengan dosaku, itulah maka kubalaskan pekerjaanmu itu." Maka sahut perempuan, "Hei bayan, engkau binasakan rupanya aku, karena dengan dosaku kepada engkau sekarang berbuat syafaat, apalah kiranya engkau akan daku." Maka bayan itu pun kasihanlah pula akan istri saudagar itu, seraya katanya, "Janganlah kiranya engkau bercinta lagi, insya Allah Ta'ala akulah mengembalikan engkau dengan suamimu itu, tetapi sabarlah dahulu sehingga panjang rambutmu itu." Maka terlalu sukacita hati perempuan itu mendengar kata bayan, maka dipeliharakannya bayan itu dengan sepertinya. Kemudian berapa lamanya rambut perempuan itu pun panjanglah, maka bayan itu pun terbanglah kembali kepada tuannya, serta sampai ia memberi salam kepada saudagar itu. Maka kata saudagar itu, "Hei unggas, dari mana engkau datang ini?" Maka bayan pun menghamparkan sayapnya seperti laku orang menyembah, seraya katanya, "Hambalah bayan yang tuan hamba peliharakan dahulu itu. Maka pada suatu hari hamba diam di dalam sangkar hamba, maka datanglah seekor kucing, ditangkapnya hamba. Syahdan akan hati hamba pun dikeluarkannya, lalu dimakannya." Setelah didengar oleh saudagar kata bayan demikian itu, maka saudagar itu pun mengucap, "Astagfirullahaladzim," seraya katanya, "Dusta sekali engkau ini, hei unggas, adakah yang sudah mati itu boleh hidup pula?" Maka sahut bayan, "Adapun sebab hamba dihidupkan Allah ini adalah istri tuan hamba yang dibuangkan oleh tuan hamba itu. Ia diam pada suatu kubur Syekh Wali Allah. Sehari-hari ia menyapu kubur itu, meminta doa supaya ditunjukkan Allah kebenarannya. Dengan berkat doa Syekh itulah sebabnya maka hamba dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyatakan kebenaran istri tuan hamba itu." Setelah sudah saudagar mendengar kata bayan itu,
Maka ia pun menangis seraya katanya, terlalu sekali ta'ajud aku membuang akan istriku, tiada dengan dosanya. Maka saudagar itu pun segeralah turun berjalan pergi, mendapatkan istrinya kepada kubur syekh itu. Telah bertemu dengan istrinya, maka ia pun meminta maaf, seraya dipegangnya tangannya, serta dibawa pulang ke rumahnya. Maka duduklah saudagar itu berkasih-kasihan dengan istrinya seperti adat sedia kala. Maka kata Bayan, demikianlah hikayat Bayan dengan istri saudagar itu. Akan hamba pun demikian juga berbuat bakti akan tuan hamba. Jikalau jahat sekalipun pekerjaan tuan di atas hamba, tiada akan hamba membalas pekerjaan yang jahat atas tuan hamba. Adapun akan sekarang, baiklah tuan hamba segera pergi, karena anak raja itu pun lama sudah menanti-nanti. Maka istri Khojah Maimun pun turunlah baharu hingga pintu hendak keluar. Maka Fajar pun menyingsinglah. Maka istri Khadijah Maimun pun kembalilah naik ke rumahnya, tiada jadi pergi. Ia pun duduk dengan percintaannya dengan berahinya. Setelah datanglah pada malam yang kedua, maka istri Khojah Maimun pun berhadirlah dengan sempurnanya pakaian akan pergi mendapatkan anak raja itu. Telah sudah ia berhias, maka datang pula ia kepada Bayan meminta izin seraya katanya, "Hei Bayan, raja segala unggas yang amat bijaksana, ketahuilah olehmu, adapun api yang bernama asyik birahi itu makin bertambah-tambahlah nyalanya di dalam dadaku ini, dan rindu dendam aku pun telah mesralah kepada wujudku ini. Akan sekarang apalah bicaramu? Berilah izin akan daku supaya aku pergi kepada kekasihku anak raja itu." Maka sahut Bayan, "Hei Siti yang mulia, lagi amat baik paras. Telah hamba mendengar kalam yang mulia itu, maka menjadi gemetarlah segala tulang anggota hamba. Rasa dada hamba pun seperti akan dibelah, karena belum mendengar tuan bertemu dengan mahbub tuan itu. Pada bicara hamba sudahlah tuan bertemu dengan kakanda tuan itu pada malam tadi. Jikalau tuan belum bertemu dengan anak raja itu, jadi dukalah hati hamba dari karena kedukaan tuan hamba itu. Sungguhnya kedukaan hambalah adanya. Tiadakah tuan mendengar hikayat Taifah tatkala ia menunjukkan kebaktiannya kepada Raja Tabaristam di belakang raja itu?" Maka kata istri Khadijah Maimun, "Betapakah hikayatnya itu? Ceritakanlah supaya ku dengar, kalau boleh menghiburkan hatiku yang berahi ini." Maka ujar Bayan, "Baiklah tuanku, jikalau dengan izin tuan hamba maka hamba ceritakanlah." Maka kata Bayan, diteruskan, "Sekali peristiwa adalah seorang raja di benua Tabaristam namanya. Maka raja itu senantiasa ia berjamu segala hulu balangnya. Maka ada seorang hulu balang datang dengan anak istrinya daripada sebuah negeri kepada raja itu. Maka titah Raja Tabaristam, 'Dari mana engkau datang dan siapa namamu dan apa kehendakmu datang kepada aku ini?' Maka sembah Taifah yang diperhamba ini datang dari negeri Irak, dan nambah perhamba Taifah bahwa adapun hamba datang ini meminta diperhamba kepada Wali Shah Alam. Adapun yang diperhamba ini beberapa sudah berbuat khidmat kepada raja di benua Irak, tiada juga kelihatan kepadanya. Setelah yang diperhamba mendengar Duli Shah Alam sangat mengasihani segala hulu balang, itulah sebabnya maka hamba hendak perhambakan diri ke bawah Duli Shah Alam." Maka titah Raja Tabaristam, "Baiklah, duduklah di sini bersama-sama dengan aku." Maka dianugerahi raja akan Taifah itu daripada emas dan perak, serta dikurniai seperti adat hulu balang, dan dikurniainya rumah dan kampung. Sebermula akan ada Raja Tabaristam itu, 3 hari sekali ia berjamu segala hulu balangnya, makan minum bersuka-sukaan. Maka pada suatu ketika Raja Tabaristam menjamu segala hulu balangnya. Tatkala itu Taifah pun ada hadir menghadapnya. Setelah beberapa cawan seseorang minum itu, maka Taifah pun bercakaplah. Katanya,
Hei raja yang maha mulia lagi sabar, lagi besar, tiada siapa yang terlebih kasih akan Duli Shah Alam daripada Patik, dan tiada siapa yang akan melawan seteru Shah Alam, melainkan yang diperhamba juga yang melawan dia. Dan lagi berbagai-bagai pula cakapnya di hadapan Raja Tabaristam. Maka raja pun murkalah akan taifah itu, tiadalah berguna lagi kepadanya. Kemudian beberapa lama taifah dimurkai raja itu, tetapi taifah itu berbuat bakti juga kepada raja. Maka pada suatu malam Raja Tabaristam pun mendengar suatu suara, demikian bunyinya. Telah keluarlah aku dari sini, siapa dapat mengembalikan aku akan daku? Setelah Baginda mendengar suara yang demikian itu, maka Baginda pun turun ke serambi istana, menengok daripada kisi-kisi mahligai itu. Sebermula pada tatkala itu taifah pun ada mengawali istana itu. Maka dilihat oleh Raja Tabaristam, ada seorang laki-laki berdiri dengan senjata, ada mengawal istana itu. Maka titah Raja Tabaristam, "Siapa engkau itu?" "Hambalah taifah. Telah setahun lamanya hamba berkawat ini. Baharulah tuanku melihat Patik hadir pada malam ini." "Adakah engkau mendengar suara itu?" sahut Raja Tabaristam. "Telah 3 hari sudah yang diperhamba mendengar suara itu. Akan tetapi tiada yang diperhamba hiraukan dia, karena yang diperhamba lagi masyghul dengan berkawal di bawah istana Duli tuanku juga." Maka titah Raja Tabaristam, "Pergilah engkau lihat suara apa itu." Maka taifah pun pergilah mengikuti suara itu. Setelah taifah datang kepada tempat suara itu, maka dilihatnya ada seorang perempuan terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Maka kata taifah itu, "Hei perempuan, siapa engkau ini dan apa kehendakmu?" Maka sahut perempuan itu, "Akulah yang mengawal istana raja ini. Sekarang telah keluarlah aku, dan siapa dapat mengembalikan daku?" Maka kata taifah, "Apakah arti katamu itu?" Maka kata perempuan itu, bahwa Raja Tabaristam itu telah berpalinglah daulatnya, dan umurnya pun singkatlah. Hei perempuan, betapa juga perihnya, maka engkau kembali ke istana raja, dan daulatnya pun makin bertambah-tambah, dan umurnya dilanjutkan Allah Ta'ala." Maka kata perempuan itu, "Jika sungguh-sungguh engkau hendak berbuat bakti kepada raja, dan hendak bertambah-tambah daulatnya, dan umurnya pun lanjut, maka hendaklah engkau bunuh anakmu yang kau kasihi itu dengan tulus, supaya segera aku kembali ke istana raja kamu." Setelah taifah mendengar kata perempuan itu, maka taifah pun segera kembali ke rumahnya. Maka segala kata itu sekaliannya diceritakannya kepada anak-anaknya. Maka kata istrinya, "Tuan hamba, bawalah anak kita ini pergi beri, jikalau boleh, selama tuan kita." Maka oleh taifah diambilnya seorang anaknya yang dikasihi itu, dibawanya pergi kepada perempuan itu, lalu diikatnya serta dihunusnya kanjar, dihantarkannya pada leher anaknya, baru hendak disembelihnya. Maka oleh perempuan itu segera ditangkapnya tangan taifah itu, seraya katanya, "Janganlah anakmu ini kau bunuh, bahwa sesungguhnya kembalilah aku ke istana rajamu, daripada tulus hatimu berbuat bakti kepada rajamu. Maka berbahagialah raja kamu, dan daulatnya pun bertambah-tambah, dan umurnya pun panjang, dilanjutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka perempuan itu pun lenyaplah. Oleh taifah pun dilepaskan anaknya yang diikat itu, lalu dibawanya kembali ke rumah. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.